Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sebabnya nafsu itu menjadi sumber kejahatan, sumber kebinasaan, sumber kehinaan? Karena pada diri si nafsu itu terkumpul sifat-sifat yang tercela. Tidak ada sedikit pun nafsu itu mempunyai sifat yang terpuji, walaupun secara zahir terpuji, tapi hakikatnya adalah apabila itu dari nafsu maka pasti tercela. Nah, sifat nafsu itu antara lain adalah al-kibru, kesombongan. Ini sifat nafsu. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu yang bersifat sombong, kita pun akan jadi orang yang sombong. Lamma khalaqaha Allah qala laha man ana qalat anta wa ana. Ini bukti kesombongan nafsu. Begitu Allah menciptakan nafsu, ujar Tuhan, wahai nafsu, siapa aku? Nafsu menjawab, engkau, anak, aku. Artinya nafsu kadang mengakui bahwa dia adalah hamba Allah, dia kadang mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah, dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Anta, anak. Nah, ini sifat nafsu, artinya kesombongan nafsu itu. Begitu diciptakan, dia sudah sombong. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita ini sudah menjadi orang yang sombong, nah, maka sulit untuk diharapkan kebaikan pada diri kita. Sulit bimbingan masuk kepada kita, sulit nasihat itu masuk kepada kita kalau dalam hati kita ini ada sifat sombong itu. Ini akibat kita diserahkan Allah kepada nafsu, sehingga nafsu yang mengendalikan kita ini sombong. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka orang yang bersifat sombong itu. Nah, kalau Allah ini tidak suka orang yang bersifat sombong, maka Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak dia cintai itu. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak ia cintai. Apa yang berharga itu? Antara lain hikmah, ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu ma'rifat. Nah, ini Allah pasti tidak akan memberikan kepada orang yang tidak disukainya. Orang sombong termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam hati kita ada sombong, maka nasihat-nasihat agama tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Nasihat Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ sombong. Nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ ada sifat sombong. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Artinya aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah ini salah satu di antara tercelaknya seseorang yang dipimpin oleh nafsu. Wa minha hubbul mal wasyarab wal jah.
Nah, sifat nafsu yang tercela lagi adalah bahwa nafsu ini dia menyukai harta, dia menyukai kehormatan, kemuliaan di sisi manusia, dan dia menyukai kedudukan, pangkat di sisi manusia. Nah, ini sifat nafsu. Karena itu harta, pangkat ini satu jalan untuk si nafsu ini bisa meluluskan kehendaknya. Nafsu hendak ini, kalau duitnya kadada, kalau duitnya kadada, kawalah. Makanya nafsu itu katuju lawan duit itu, karena duit itu jalan untuk meluluskan kehendaknya. Nafsu ini suka dengan pangkat kedudukan, karena dengan pangkat kedudukan itu dia menjadi mudah untuk meluluskan kehendaknya. Orang berpangkat, hendak kenapa? Orang bawahannya, tukarakan aku ini, sediakan ini. Orang berpangkat, otomatis bawahan ini menyiapkan apa yang dikehendakinya. Nah, nafsu itu suka dengan kedudukan, kepangkatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu kita pun demikian. Kita akan menjadi orang yang cinta kepada harta, kita cinta kepada dimuliakan, dihormati, kita cinta kepada kedudukan dan pangkat di sisi manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, hubbul mal wasyarab yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Cinta kepada harta, cinta kepada dimuliakan, dihormati, itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana menumbuhkannya air akan sayuran, tanam-tanaman. Nah, ini sifat yang tercela juga pada diri orang yang dibimbing oleh nafsu itu. Ini tercela juga. Oleh karena itu, pengarang Al-Hikam menyebutkan la nihayata limazammik, tidak ada kesudahan celaan kepada engkau. In arja'aka ilaik, jika Allah mengembalikan engkau, jika Allah menyerahkan engkau itu kepada pimpinan, kepada bimbingan nafsu engkau. Satu sombong sudah dicela. Orang yang sombong ini siapa aja pasti dicela. Kanak-kanak sombong dicela, orang tua sombong tercela, laki suami sombong tercela, istri sombong tercela, murid sombong tercela, guru sombong tercela. Siapapun yang bersifat sombong itu pasti tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi cinta kepada harta itu adalah sifatnya nafsu. Cinta kepada dihormati, dihargai orang itu sifatnya nafsu. Cinta kepada kedudukan, kepangkatan itu sifatnya nafsu. Jadi kalau orang sudah dikuasai nafsu, dipimpin oleh nafsunya, nah maka hidupnya demikian. Sombong, suka kepada harta, pangkat, kedudukan. Wa hubbul mal yurisul bukhla. Orang yang cinta kepada harta itu menimbulkan kikir. Nah, kikir ini pun termasuk sifat yang tercela. Ya, cinta kepada harta, maulah pemurah. Orang cinta kepada harta jauh dengan pemurah. Nah, otomatis orang itu cinta kepada harta, dia kikir. Rasulullah SAW sudah menyatakan, wa innal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Ujar Nabi, orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Orang ada mau mengawani, ini kikir, orang aja rokok minta lawan orang, titisan minta lawan orang, ke warung minta biari akan orang. Orang kikir, ba'id minan nas, jauh dari manusia.
Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Dekat dengan neraka. Kenapa sebabnya? Karena orang kikir ini dekat dengan neraka karena dia bayar zakat, zakatnya bisa kurang. Karena dia kikir. Dia menjual takaran, timbangan, ukuran bisa kurang karena dia kikir. Milik orang bisa dikatakannya miliknya karena dia kikir. Nah, makanya tadi qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka. Nah, segala sifat tercela-tercela ini ada pada diri orang yang di bawah bimbingan nafsu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa hubbus syarab wal jah yurithur riya. Orang yang suka kehormatan, suka kedudukan, itu menimbulkan riya. Riya, minyak sembahyang supaya dinilai orang, dia itu ahli sembahyang. Dia bersedekah bukan mencari balasan Allah. Dia bersedekah bukan mencari keridhaan Allah, tapi dia bersedekah untuk mendapatkan simpati dari orang. Nah, ini akibat apa? Cinta kepada kedudukan, cinta kepada kepangkatan. Mestinya sedekah itu mencari keridhaan Allah. Ya paling inting mencari surga, sedekah. Nah, orang ini dia bersedekah bukan mencari keridhaan Allah, bukan mencari surga, tapi yang dia cari adalah agar orang bersimpati kepadanya, agar orang menyebutnya pemurah dan lain sebagainya. Nah, ini akibat dari cinta kepada kepangkatan, kedudukan itu. Nah, ini pun sifat tercela. Nah, jadi segala macam celaan-celaan itu ada pada diri orang yang dibimbing oleh nafsunya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa idza aradallah i'zaz 'abdin wa inayatah azhara 'alaihi judah fatawallahu wa hafizahu wa la yatrukuhu wa la yuwakkiluhu ila nafsih. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki memuliakan seorang hamba, Allah menghendaki memuliakan hamba ini, Allah nampakkan atas hamba itu kemurahannya, maka si hamba ini Allah pimpin, si hamba ini Allah pelihara, si hamba ini tidak Allah tinggalkan, tidak Allah serahkan kepada nafsunya. Ini kalau Allah hendak memuliakan seseorang, maka seseorang ini langsung dipimpin oleh Allah, dijaga oleh Allah, kada Allah serahkan kepada nafsunya. Dalam doa kunut itu ada watawallani fiman tawallai. Artinya apa? Pimpinlah aku ya Allah, pimpinlah hamba ya Allah pada orang-orang yang kau pimpin. Jangan sampai kita dipimpin oleh nafsu. Wa idza aradallah i'zaza 'abdin, bila Allah menghendaki memuliakan seorang hamba wa inayatah dan menolongnya, azhara 'alaihi judahu, Allah nampakkan atas hamba itu kemurahannya, maka Allah pimpin dia, Allah jaga dia, Allah tidak tinggalkan dia, dan Allah tidak menyerahkannya kepada nafsunya. Fala tafrugu madaihuka ayyuhal abdu in azhara judahu alaika fatawallaka wa hafizaka bi inayatihi wa hajazaka min nafsik. Maka tidak habis pujian-pujian kepada engkau wahai hamba, jika Allah itu menampakkan kemurahan atas engkau, Allah yang memimpin engkau dan menjaga engkau. Nah, kalau sudah Allah memimpin seorang manusia, Allah yang menjaga manusia ini,
maka puji-pujian ditujukan kepada manusia itu tidak ada habis-habisnya. Ini orangnya kumpulannya sifat terpuji ada pada diri orang itu. Kalau orang ini di bawah daripada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya para nabi. Nah, itu para nabi. Khususnya Rasulullah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini langsung dipimpin oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ujar Nabi, aku langsung dididik oleh Allah. Allah membaguskan pendidikanku. Nah, oleh karena itu segala sifat kemuliaan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita puji Rasulullah, pujian kada akan habis untuk beliau. Segala macam pujian dialamatkan kepada Nabi. Nah, itulah contoh manusia yang langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafrugu mada'ihuka, ujar Imam Ahmad bin Athaillah, in azhara judahu alaika. Nah, tidak ada habis puji-pujian engkau jika Allah sudah menampakkan anugerah kepada engkau. Kalau Allah memimpin kita, Allah membimbing kita, segala sifat terpuji ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian sesudah kita mengetahui bahwa bila Allah hendak menghinakan seseorang, Allah serahkan ini orang kepada nafsu untuk membimbingnya. Sehingga orang ini selalu memikirkan kepentingan-kepentingan duniawinya. Kalau Allah menghendaki memuliakan seseorang, Allah pimpin langsung, Allah didik langsung, Allah jaga langsung orangnya, sehingga dia menjadi terpuji dan mulia. Nah, lalu bagaimana kita caranya agar kita ini termasuk orang yang dibimbing oleh Allah? Bagaimana kita supaya jadi orang yang dibimbing oleh Allah, jangan orang yang diserahkan Allah kepada nafsu itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita doa. Nah, doa ini salah satu di antara sekian macam cara agar kita jadi orang yang dibimbing Allah. Salah satunya doa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang pendek tapi mencakup, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, itu doa Nabi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, pendek aja doanya. Allahumma ya Allah, la takilni, janganlah engkau serahkan aku, jangan engkau serahkan aku ila nafsi, kepada nafsuku, tarfata ain, sekejap mata jua pun. Artinya kalau kita ini diserahkan Tuhan kepada nafsu, semenit saja hancur kita. Kita jadi orang yang hina. Apalagi berhari-hari, apalagi berbulan-bulan nafsu mendidik kita, apalagi nafsu bertahun-tahun membimbing kita. Nabi sekejap mata aja beliau berlindung kepada Allah daripada bimbingan nafsu ini. Nah, itu doa yang pindik dari Nabi. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, la takilni, jangan engkau serahkan aku, nah, jangan engkau antar aku ila nafsi, kepada nafsuku, tarfata ain, sekejap mata juga pun. Nah, ini termasuk doa yang mesti jadi amaliyah kita. Ini termasuk doa yang jadi wirid kita, agar kita ini selalu dibimbing oleh Allah, agar kita selalu dipelihara oleh Allah, jangan diserahkan kepada selainnya seperti nafsu tadi.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu antara lain caranya agar kita selalu berada dalam bimbingan Allah. Nah, orang yang dibimbing Allah ini, kalau dia ada ingin berbuat satu maksiat, hendak berbuat satu maksiat, orang ini dihalangi oleh Allah sehingga dia gagal melakukan maksiat itu. Ini tanda orang yang dibimbing oleh